Pertanyaan yang pernah viral dan akan terus ada dalam berbagai kelompok Islam yang melakukan doktrinisasi adalah milih Al-Quran atau Pancasila. Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu dijawab sama sekali, karena pertanyaannya yang salah. Kenapa salah? Antara Al-Quran dan Pancasila itu beda ruang lingkup. Al-Quran itu merupakan keyakinan, sedangkan Pancasila adalah ideologi berbangsa dan bernegara. Pertanyaan ini muncul apabila orang yang menyatakan itu tidak paham sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan tadi dan apa saja yang terjadi jika di Indonesia itu akan terus ada gitu kan. Yang pertama adalah mengenai regenerasi mereka. Regenerasi mereka ini cenderung sangat sistematis dan terstruktur. Kenapa? Karena perekrutan mereka itu sangat di awal. Jadi ketika mereka ingin merekrut, mereka harus menikahi janda-janda. Kemudian dari janda-janda ini akan melahirkan seorang anak yang nantinya akan dijadikan sebagai seorang pejuang. Yang kedua adalah kelompok mereka ini akan selalu ada. Kenapa akan selalu ada? Karena pendanaan mereka ini sangat kuat. Dana mereka berasal dari luar sehingga dana mereka itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang jangkauannya itu sudah tingkat provinsi maupun nasional. Bayangkan saja kalau misalnya tingkat provinsi saja itu gajinya itu 20 juta per bulan, tugasnya hanya untuk membid'ahkan. Ya, tugasnya untuk membid'ahkan. Dan pertanyaan di awal tadi itu adalah salah satu output, salah satu dalil untuk membodohi masyarakat awam. Kenapa mereka mau melakukan hal semacam itu? Karena mereka dapat pemasukan yang layak dari tindakan membid'ahkan itu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok-kelompok mereka ini sudah memasuki pelosok desa. Dapat dibayangkan ketika di ruang lingkup desa itu sudah ada yang menolak maulid dan segala macam. Padahal maulid itu suatu kegiatan sebagai rasa syukur atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Anaknya dirayakan ulang tahun. Tetapi ketika merayakan ulang tahun Rasulullah sebagai orang paling berpengaruh di dunia, tidak dirayakan. Bayangkan saja, ya, sebagai Nabi, sebagai penuntun umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dirayakan. Anaknya sendiri itu belum tentu bagaimana nasibnya itu di kemudian hari itu dirayakan. Senang gitu ya. Apalagi ini ulang tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah kelompok-kelompok mereka ini memasuki instansi-instansi pemerintah. Ya, tentunya ini dapat mengancam keberlangsungan NKRI. Karena kita ketahui sendiri bahwa NKRI itu diperjuangkan oleh para ulama, bukan para nasionalis saja, bukan dari orang-orang sekuler atau orang yang memisahkan antara agama dan negara, tidak. Tetapi mereka ini adalah orang Islam yang berusaha membuat sebuah negara kebangsaan yang tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Ingat saja ideologinya seperti itu. Ideologinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu menempatkan tentang ketuhanan di urutan pertama. Dan Pancasila ini menghargai semua agama yang ada di negara ini. Dan sebagai agama yang mayoritas di Indonesia itu patut berbangga, patut diacungi jempol karena mampu menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.